Ko Wahidi ya, kalau Ko Pendi sama Ko Kris nggak ada ya. Oke ya. Thank you juga buat Ko Aau Wow. yang sudah mengundang kita ya kan. Tahun ini giliran ke sini ya. Oke, ya hari ini speakernya katanya Ko Aau istri saya. Nggak bisa berdua, berdua. Hari ini tugas saya cuma jadi driver mengantar. Ya, saya biasanya nggak pernah berdiri di panggung ya. Yeay. Biasanya saya orang belakang layar aja mensupport suami, tapi karena Koko Aau, Koko Rohani saya yang minta. Yeay. Katanya lu cerita aja tentang kebaikan Tuhan dalam hidup lu. Oke lah, jadi kita cerita. Oke, ada clicker? Clickernya pakai ini apa? Teks. Iya. Oke. Ada istri saya hari ini sudah bawa kado spesial buat teman-teman. Coklat. Karena nuansanya Valentine jadi dikasih coklat ya, biar tetap manis. Apa gamesnya? Ya, jadi mau main games dulu sebelum mulai. Kalau teman-teman tadi udah lihat sandepan saya yang perhatiin ya, nanti saya kasih 2 coklat. Ya. Satu-satu. Satu-satu gitu ya. Ya, pertanyaan pertama, tadi Hendrik Vera sudah mengunjungi berapa negara ya? Yang mana? Yang paling cepet? Maju ke depan ya Ci ya, boleh maju ke depan ya. Maju ke depan dulu. Cici yang pilih deh. Yang mana? Oke. Yang mana? Kacamata. Ya, itu Oh. Ayo cepetan mau maju ke depan. Siapa cepat dia dapat nih, siapa cepat dia Silakan, dapat Mo. nih. Oh kok David. Nggak kasih kesempatan buat. berapa kok? 19. Weh. Yuk. Valentine kok. Oh ya, buat kasih istri ya? Kotanya nggak sekalian Ci Oh, suruh iya. jemput. Kan nanya negara. Oke, congrats ko David. Kamu lah. Apa? Pertanyaan kedua harus yang lebih susah. Oh, pertanyaan kedua kalau gitu karena saya yang bertanya siap jawab ya. Oke. Susah ini. Sebagai seorang produser tahun Halo. ini, berapa jumlah kota yang maksimal yang Anda bisa capai kalau Anda melakukan bisnis prudential dengan benar tahun ini? Ayo. Produser ya, produser Sebagai ya. seorang produser, Mikir semuanya. leader juga bisa produser. Ayo. Ayo Ci, ayo kok. Ya, Berapa kok, jumlah ayo, kota kok. dan Maju ke depan. sebutkan jumlah kotanya. Sebutkan nama kotanya. Oh, Bersama mau. Tri Prudential. Ya? Kalau yang maju ke depan, yuk. Enggak nih, Koho. Asik. Iya. Follow the leader ceritanya. Oke. Ada berapa? Lisbon, Madrid, Shanghai, Tetot. Produser, Produser kan? produser. MDRT Producer. Experience. Shanghai Iya, bukan. iya, iya, itu MDRT tadi ya. Experience. Shanghai bukan MDR. Shanghai bukan. Oke. Cewek, gantian cewek ya. Ini bisa nih pasti Oke. ya Karen. Apa? Korea, Lisbon, Madrid, Egypt. Tetot. Tetot. Produser. Korea kan produser. Iya. Help. Kalau Korea dapat artinya startup tidak Iya, boleh pergi. benar. Ya, jadi Ini enggak. tetot. Ya, oke. Siapa lagi Ada? teman-teman? Saya ganti deh pertanyaannya. Oke. Sebagai seorang leader. Sebagai seorang leader dapatnya berapa dan kotanya apa? Leader. Ayo Mbak Ibu. Ya. Ayo Jimmy, silakan. Oke. Ayo kok. Apa? Oh, masih Empat. ada kesempatan, oke. Ya. Oke, boleh. Coba lagi. Ya, 4 apa? Lisbon, Madrid, Lisbon, Madrid, Benar. Dubai, Shanghai. Dubai, Shanghai. Betul. Itu coklatnya dong. Foto dulu foto. Yo, Oke. mantap. Berarti cocok nih kok ini. Leadernya yang hafal gitu ya. Gagal coba lagi. Ya, nggak. Udah. Oke, ya intermezzo aja ya. Silakan istri saya. Saya mau ke belakang. Ya, jadi judul sharing saya Day One vs One Day ya. Tadi mungkin udah denger ya dari Sanbeipan saya sendiri ya, kalau saya dan Hendrik itu anak tunggal. Jadi Vera kecil ini anak tunggal yang manja dan berkecukupan lah ya hidupnya. Mau beli apa kasih gitu. Sampai kuliah S1, hidup saya tergolong enak lah ya. Enak, naik BMW, teman-teman
gengnya geng eksklusif, geng elit di UPH gitu. Kita satu geng berempat. Salah satunya itu Agnes Monica ya. Itu dulu geng saya, ya. Itu dulu. Itu dulu ya. Jadi kita kalau dulu anak kuliahan makan di mana? Benten Junction ya. Kalau saya makan dulu di Plaza Indonesia. Gitu. Ya. Iya, jadi urusan brandetan itu udah dari dulu kuliah saya udah paham gitu. Tapi ya jadinya sombong ya. Ya intinya sombong lah seperti itu. Nah, terus lanjut hidup mengajarkan saya satu hal ya. Pada saat saya S2, saya ambil double major, itu notaris dan MH ya, magister hukum gitu ya. Papa saya bangkrut saat itu, tapi saya nggak pernah tahu kondisi keuangan papa saya. Jadi yang saya tahu adalah kondisi keuangan itu selalu baik-baik saja. Ya orang tua nggak pernah cerita ada masalah dan lain-lain gitu. Jadi everything good gitu. Nah semenjak papa bangkrut, saya minder. Jadi bayangin ya teman-teman dari dulunya banyak teman, dulunya geng elit, tiba-tiba drop minder. Jadi setiap kali geng saya ngajak ngumpul itu saya selalu bilang kayak nggak bisa, gue ada urusan. Jadi menjauh dari pergaulan. Ya semenjak saat itu saya mulai kerja tanpa modal. Ya, jadi mulainya kalau zaman dulu itu kan BBM. Nah itu BBM dari Facebook itu saya ke Tanah Abang, kemana lah ITC gitu ya. Saya cuma masukin toko-toko baju. Saya bilang sama toko bajunya, gue timnya Agnes Monica nih bawa nama. Saya timnya Agnes Monica nih, saya mau jual baju kamu. Ya, kalau misalkan baju lu laku, saya akan ambil dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi itu cara saya dulu berjualan ya. Saya nama dia gitu. Udah jago canvassing kan ya dari dulu. Ya itu terpaksa gitu. Saya cuma bilang sama papa saya satu hal, rumah boleh dijual, semua boleh dijual, asal satu yang jangan pernah dijual. Satu mobil saya itu dulu ya udah BMW jual, saya pilih yang CR-V aja, yang low maintenance gitu. Jadi jangan pernah jual mobil saya yang itu karena itu kaki saya, itu harga diri saya. Jadi gimana ya dari orang yang sangat di atas tiba-tiba harus drop, itu sesuatu bagi anak kuliah gitu. Ya begitu ya, semenjak saat itu jadi sandwich generation lah ya gitu. Nah caranya gimana? Ya saya mulai jualan dari BBM, ikut bazar, reseller gitu. Sampai nabung terus, tenaga dan waktu tukar uang gitu ya. Sampai saya intinya bisa bazar nih kantor-kantor seperti ini. Di mana sih yang seperti Sudirman, kantor-kantor besar lah seperti itu. Nah, hidup saya tuh nggak pernah mudah. Abis begitu, saya juga gagal menikah ya di usia pacaran 4 tahun, gagal merit. Nah, tapi Tuhan baik ya, saya dipertemukan oleh dengan Hendrik ya, gitu. Itu ikut Asia Walk. Saya ikut Asia Walk itu seperti training leadership. Karena waktu itu gabut, aduh ngapain ya di tanggal pernikahan gitu. Ya udah daripada aneh-aneh, saya ikut Asia Walk. Nah di tanggal itu Tuhan mempertemukan saya ya dengan Hendrik Gunawan ini. Ya begitu. Belum ada yang tahu kan ya ceritanya kalau Hendrik? Belum. Ya karena kalau Hendrik cerita pasti yang nggak ada. Iya lanjut. Oke. Nah iya, jadi sambil kerja saya kuliah notaris, magang juga di kantor law firm gitu, kerja gitu. Intinya selama kerja menghasilkan uang, pokoknya saya kerja, hidup saya nggak pernah tuh yang namanya main ya. Jadi masa kuliah saya tuh pagi kerja, siang kerja, malam kerja gitu. Malam online sambi gitu. Intinya bener-bener kerja, mau menghasilkan uang gitu. Next, ya Tuhan baik, saya dipercaya punya 4 toko. Ya karena saya suka yang namanya Paris, saya punya mimpi dari dulu. Jadi toko saya namain Paris Box gitu. Ya kenapa? Karena saya menunggu usia 30 untuk jadi notaris. Pada saat itu saya lulus lebih cepat, cuma 3 tahun gitu. Karena ngambil kuliah cepat
Jadinya ya udah sambil menunggu, sambil magang, ya saya ngapain gitu. Akhirnya bisa buka toko di 4 mall gitu. Lanjut. Ya selain buka toko juga saya, ya pokoknya waktu saya tuh nggak bisa diem gitu. Bazar lah, apalah, barang mati dioper ke bazar lah gitu. Karena kalau buka toko itu problemnya stok barang dan warna. Orang pasti pilihnya apa? Hitam, putih, paling pink. Yang warna-warna mati itu nggak bisa kejual, jadi saya buangnya ke bazar gitu, di diskon dan lain-lain kayak gitu ya. Nah intinya pas ketemu Hendrik, saya bilang sama dia, saya tuh nggak dalam fase main-main. Ya saya dalam fase cari uang, serius kerja, pengen beli rumah sebelum merit, meskipun kecil tapi hasil kerja keras sendiri gitu. Terus saya bilang sama dia, saya mau beli rumah lah ya. Ukurannya nggak gede, 4x12, itu rumah pertama saya gitu. Nah, terus dia bilang, ya udah kamu beli rumah satu, saya beli rumah di sebelah kamu, Langsung trail closing ya. Jangan pakai lama gitu ya. Iya, intinya kita nyicil bareng lah ya, nyicil bareng, kerja bareng, nyicil bareng gitu. Abis itu abis merit saya tetap fokus urus toko, nggak mau tahu kerjaan Prudential dia karena toko saya udah baru mulai berkembang gitu. Jadi dia fokus saya fokus urus toko. Ya. Lanjut, terus setelah merit dia daftarin saya jadi agent 25 Oktober 2016 ya itu pertama kali saya join jadi agent Prudential ya. Nah itu berantem ya, maksudnya lu jangan nambah-nambahin kerjaan gue dah, gue lagi, gue lagi sibuk nih urus toko, jangan nambah-nambahin gitu kan. Tapi ya bersyukurnya nih Hendrik sabar, dia cuma bilang gini, ya aku joinin kamu jadi agent soalnya kan kalau misalkan kita jenguk orang nih di rumah sakit, orangnya tuh cewek gitu, hamil, melahirkan gitu kan saya nggak enak dia bilang, ya kamu bilang gitu ya. Iya, jadi ada kejadian satu teman SMA waktu itu ya, biasa dong ya. Kalau agent itu lihat berita teman melahirkan, kabar gembira. Buat dia sekaligus kita. Kenapa? Karena ada closingan baru. Jadi saya harus datang ngasih hadiah. Nah, suatu ketika ada klien pertama saya pas baru join nih teman SMA, kebetulan juga cewek, bukan mantan ya. Ya. Tapi FYI seluruh mantan saya jadi klien. Iya itu Istri benar. saya tahu. Ya enggak, karena mantan harus di Recycle. Nggak jadi tim tapi nggak jadi tim ya, nggak jadi tim. Ya, jadi pernah satu hari saya kunjungin klien saya karena melahirkan anak pertama, saya bawa hadiah gitu ya, bawa hadiah. Suaminya nggak kenal, ya suaminya liatin saya dari atas sampai bawah, gitu ya. Ya pulang ya, saya bilang ya, ayo join yuk, bareng yuk, gitu ya. Jadi sore waktu itu inget nih saya kejadian pas lagi saya regis, Vera lagi di mobil gitu, kamu aku joinin ya, enggak mau, ya kan ngapain jadi agent gitu ya. Terus ya salah satunya bilangnya seperti itu, yang kedua, jadi saya jelasin bahwa gini, di Prudential itu posisi bisa diwariskan, ya. Terus kemudian syarat kalau mau diwariskan posisi ini ya harus terdaftar jadi agent, ya kan. Nah yang terdaftar jadi agent baru mama saya. Terus saya bilang ya kan, masa kamu nggak mau sebagai pewaris ini, ya kan. Yes. Jadi terus gimana, harus gimana? Gampang, trainingnya tinggal itu doang, ikut training makan-makan aja gitu. Ya, Jadi ikut training desain successor. Ya intinya itu masih asal lewat lah ya, maksudnya saya nggak terlalu peduliin dia, dalam pikiran saya tuh cuma gini, oke gue sebagai istri support lu, temenin lu ketemu klien yang cewek gitu kan, ya udah sebatas itu aja, nggak ada tuh hati buat Prudential dan lain-lain nggak ada gitu. Ya lahir anak pertama, next Kenzo gitu, terus pas lahir anak pertama Hendrik ngajakin saya ngobrol pertama kali tuh, dia bilang yuk serius yuk jalanin Prudential gitu. Nah ini bersamaan dengan tadi ya yang diceritain ya, training ahli waris gitu. Nah pertanyaan saya cuma satu ke dia, gimana caranya dapetin 100 juta di Pru? Itu. Ya karena jujur gitu ya, maksudnya income saya di 4 toko itu udah segitu. Gitu, sedangkan waktu itu Hendrik masih ya namanya anak muda, nyaman, baru merit, ya paling 30-40-an lah ya gitu. Jadi sombong gitu,
sombong, bener-bener sombong. Jadi kayak gimana caranya hitungin kalau bisa 100 juta gimana gitu. Ya udah, akhirnya dia ajakin saya ke training Ibu Janet Ma. Ya, semenjak training ahli waris itu mata saya lumayan terbuka. Oh, ternyata bisnis Pru itu ada bisnisnya gitu ya. Maksudnya bisa diwariskan. Terus ternyata bisa dihitung gitu. Nggak cuma sekedar oh lu jualan ketemu orang udah pulang gitu. Nah, terus dia ngibaratin gini. Kalau kamu jual satu tas, ya kan? Ya udah satu gitu. Tapi kalau kamu jual satu polis di sini, kamu dibayar 24 kali gitu. Nah itu yang, oh gitu, baru ngerti gitu. Ya, jadi ya semenjak saat itu lumayan terbuka lah matanya kayak gitu ya. Mungkin ketakutan Vera dulu join adalah salah satunya dia sempat ngomong, aku nggak suka ditolak orang. Di sini ada yang Gengsi begitu? ya, udah gengsi sombong lagi, Ya nggak mau kan? ditolak gitu. Pasti banyak yang begitu ya, pas join nggak suka ditolak. Terus saya cuma ngajak istri berpikir, ingat kalau lagi mau meyakinkan istri, meyakinkan pasangan, nggak boleh dipaksa gitu kan ya, dipaksa ya dia bakal mundur gitu kan. Saya cuma bilang, kira-kira kamu kalau buka toko, semua orang yang datang beli gak? Ya enggak. Enggak kan, gitu. Ada kan yang nawar-nawar gak jadi beli juga, ya kan? Itu termasuk penolakan, cuman kita nggak pikir aja itu penolakan, ya kan? Gitu. Sedangkan kalau di Pru mungkin mikirnya gini, aduh ditolak nih gitu. Ya, jadi sesuatu yang spesial. Akhirnya ya kami berdua sepakat, ya udah deh cobain dulu gitu. Ya cobain dulu, kita kerja berdua, ya puji Tuhannya kita confirm ya itu PCC pertama kita ya di Santorini Paris ya. Ya, tapi kalau yang teman-teman lihat ya, Hendrik Vera itu kayaknya perjalanannya mulus ya. Itu enggak ya teman-teman ya, sama sekali enggak ya. Di balik layar itu kelihatan mulus tiap tahun PCC, enggak ya. Pas lahir anak kedua, anak saya didiagnosa dokter itu coax aorta. Jadi pada saat hamil katanya jalur jantung kanan dan kiri itu enggak seimbang. Jadi 40-60% oksigennya itu. Nah, terus mau gimana, ya kan? Kita tetap mau berjalan atau saya meratapi gitu, ya kan? Ya sedih banget. Itu mendingan kalau boleh ditukar saya aja yang sakit gitu kan. Ya tapi tetap harus berjalan. Sampai waktu itu malam-malam ya kita habis prospek orang. Nah ini kita punya goal juga loh di Pru. Kan kita udah sadar nih, Prudential bukan taman bermain ya tadi ya. Prudential bisa dapetin duit 100 juta, Hendrik bilang saya gini, 100 juta gampang, cuma 2 kali PCC, itu dulu. Ya, jadi dia ngasih saya tuh yang gampang-gampang, jangan otak saya tuh mumet gitu kalau dikasih yang susah, hitungan panjang gitu. Dia cuma bilang gampang, lu mau 100 juta 2 kali PCC aja, dia bilang gitu. Oke, kan tadi baru 1 kali ya, kan pengen nih yang kedua kali. Makanya tuh saya tuh ngejar banget karena pengen gitu. Ya udah, terus kita punya goal harian, kalau kita nggak ketemu 3 orang kita nggak pulang. Ya, jadi naik mobil berdua, ya pokoknya kemana kek, 3 orang nggak pulang. Nah pada saat itu kita pulang malam ya Hen ya, di Roxy ya, ada busway pembatas itu dia ngantuk. Nah itu saya juga lagi hamil, jadi saya tiduran gitu, saya nggak perhatiin jalan, dia lagi nyetir. Nabrak tuh pembatas busway sampai pintu mobilnya copot. Ya jadi ya perjalanan kita nggak mudah ya teman-teman ya. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan selalu ada jagain kita ya, kita confirm lagi PCC yang kedua gitu. Oke. Ya, jadi tahun ketiga ya. Lahir anak ketiga ya. Jadi tahu kan tipsnya mau jadi PCC gimana? Setiap tahun lahir anak. Tiap tahun lahirin aja. Yang baru punya satu jangan lupa ntar tambah yang kedua ya. Oke. Ya, mungkin tambahin cerita yang tadi tahun pertama. Jadi sebenarnya di tahun pertama itu ya kan kondisi finance kan lagi berubah nih ya kan. Jadi makanya memutuskan juga untuk bareng di Pru gitu ya. Jadi kita trip pertama pas lagi pergi ke Santorini itu Vera sempat tanya gitu kan. Yakin nih pergi, kita nggak bawa uang jajan loh ya kan. Sampai seperti itu gitu ya. Jadi pertama kali ya kita tahu bahwa Prudential satu-satunya jalan gitu ya untuk kita berjalan gitu. Jadi sempat waktu itu mungkin Vera masih galau mikir gini, apa kamu nggak buat kerjaan lain dulu aja gitu ya supaya bisa cepet nih kita punya income
Ya, gitu. saya suruh dia jualan sepatu ya. Jualan sepatu, kan saya jualan tas. Ya kamu buka-buka usaha lah jualan sepatu, nyambi gitu loh maksudnya. Ya tapi dianya nggak mau ya karena visinya dia jelas banget di Prudential gitu. Jadinya saya mau ngomong apa ya nggak kena ke dia gitu. Gitu ya. Saya sempat juga jadi lagi istri bazar, saya sempat katanya disuruh taruh apa tuh kayak biasa kita apa di rumah sakit gitu kan. Ya, nah ini di mall nih gitu ya. Cuman But, karena saya basicnya nggak bisa canvassing, ya satu hari bayangin di mall sebenarnya banyak orang kan, cuman satu orang yang isi nama. Karena saya hanya datengin orang yang mau datang ke saya, gitu, ya dia Iya. cuma duduk nggak datengin orang gitu, duduk aja. gitu. Ya balik lagi ya, PCC itu terkesan seram ya, tapi kalau kalian udah tahu polanya, maksudnya ya kita sangat bersyukur ya waktu itu ikut Bu Janet Ma, saya diajarin cara disiplin gitu. Benar-benar yang membuat saya setiap hari bisa disiplin itu karena saya ikut beliau, saya belajar caranya bikin janji ya 533 follow up dan bodohnya waktu itu karena saya punya keinginan yang kuat banget buat dapetin duit gitu ya. Jadi saya ikutin aja 533 gitu. Makanya kalau nggak 3 saya nggak pulang gitu. Jadi benar-benar saya ikutin gitu. Oke, ini apa yang mau cerita? Nah terus 2020 ya, 2020 itu kan COVID ya. Nah COVID keluar dari zona nyaman, kita sempat ke Bali juga karena takut bawa orang tua. Orang tua saya kan udah nggak bekerja, jadi kita sandwich generation ya. Jadi ya uang yang kita dapat ya kita buat orang tua juga gitu. Orang tua anak, jadi bayangin ya saya di tengah sama Hendrik jadi ya. Makanya harus benar-benar cari uang yang banyak gitu. Ya. Nah sampai di 2021 ya kan ya Tuhan baik banget gitu sama kita ya, bener-bener kita nggak pernah sangka, kepikiran pun nggak pernah bermimpi buka agency, bener-bener di luar list kita gitu ya. Tapi ya karena Tuhan ada jalannya, ya kita akhirnya bisa ya buka Pro Team Agency 2021 gitu. Di 2025, ya 2022 sampai 2025 ya kita fokusnya agency ya. Pokoknya agency lah gimana caranya untuk Ngembangin build tim. ya bangun tim karena kita basicnya jualan terus kan dari tadi kan. Nah di titik itu tuh kita baru sadar oh ya kita harus punya tim. Gak bisa nih jualan terus kayak gitu ya kan. Iya. Oke. Ya di tahun ini jadi sebenarnya Bapak mertua itu sakit ya. Jadi saat ini masih di RSPI juga gitu ya. Masih dirawat gitu ya. Tapi penyakitnya apa belum ditemukan tapi kemungkinan autoimun gitu karena banyak cairan dan lain-lain ya. Total ya. Jadi ini FYI buat teman-teman yang buat ngeyakinin calon prospek juga gitu ya bahwa orang tua penting punya insurance. Ya, polis baru 2 tahun lebih, total klaim sekarang sudah hampir 1,5 miliar. Ya, bukan cancer loh. Ya, ini cuman jatuh waktu itu pernah operasi tulang belakang. Ya, terus kemudian operasi yang kecil-kecil. Nah, sekarang di RSPI sebenarnya nggak ada operasi gimana ya, nggak ada operasi gimana, cuman perawatan normal aja. Udah jalan baru minggu kedua udah 300-an lebih gitu. Ya, jadi premi orang tua berapa? Paling cuma 30-an gitu ya. Nah, jadi seperti itu di tim juga ada terjadi sedikit gejolak lah ya. Tapi kita nggak pernah mikirin gini. Jadi fokusnya pada saat ada masalah kita kayak taruh jempol di depan kita, gitu ya. Kita bisa fokus ke jempol, kita bisa fokus ke sesuatu yang ada di depan kita, ya, yang lebih besar. Ya, tapi kalau kita fokus sama jempol, kita cuma fokus pada masalah saja, gitu ya. Nah, kita fokus ya kan, apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan, ya kan? Contoh misalnya, prospek lagi sulit, ya kan? Rekrut lagi sulit, gitu kan ya. Oh, tim tidak bertumbuh, yang penting kitanya terus bergerak ya. Nah, kita sama-sama fokus lagi, kita develop lagi ya. Thanks God tahun lalu kita bisa promosiin 2 new AAB, gitu ya. Nah, 2 new AAB ini, jadi kita bukan cerita gini, semua everything is good, semua hasilnya bagus gitu ya. Jadi segala sesuatu tim yang promosi pasti sudah pernah kita tanam mungkin 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Jadi jadi gitu ya. iya, nah yang naikin yang satu yang cewek ya namanya Foni itu waktu itu Vera ya. Jadi Vera yang lebih banyak maintain tim. Kalau saya mungkin lebih banyaknya selling, detail gitu ya. Nah, jadi itu teman lama, teman
dari kecil orang tuanya sama orang tua saya sama-sama satu wihara ya. Jadi mamanya ada klien pertama saya gitu ya, klaim stroke, terus kemudian cair, anaknya yakin dan anaknya mau join. Tapi pas lagi join sebenarnya pun dia nggak mau join-join banget gitu ya, tapi di approach ya dari cewek ke cewek gitu ya, biar lebih enak gitu kan. Akhirnya mau join dan jalan ya. Jadi join tuh kalau nggak salah sekitar 2023-an atau 2024 saya lupa ya. Lalu lah, 2 tahun lalu lah. Nah yang kedua adalah dokter Irawan itu seorang dokter lulusan luar negeri ya, dia kerja di perusahaan farmasi ya. Jadi kenapa kok dia mau serius gitu ya. Nah udah join, gak lama ternyata ada salah satu klaim kakaknya gitu ya. Klaim kakaknya penelusuran baru 3 bulan cair. Oh ternyata dia yakin, oh iya betul ya insurance bisa efektif nih, berjalan nih, bisa ngebantu ya. Dia yakin dan dia terus promosi gitu. Ada satu video, kita nonton dulu ya. Don't be afraid to start over. And that new version of you might just be your favorite one yet. Let them whisper, there they go again, starting from zero. Good, because zero is pure. Zero has no weight. Zero has no ego, just hunger, just clarity, just you. And when you build from there, no one can take it from you. So start again, start better, start braver. You're not lost. You're just rewriting your legend, one restart at a time. Ya, teman-teman di bisnis apapun ya, nggak cuma Prudential doang, kita nggak boleh takut ya untuk memulai lagi gitu. Jangan pernah tuh kita mikir gini, aduh gue gagal nih gitu. Ya tapi selama kita mau berusaha, selama kita masih punya, berdua ini masih punya visi gitu, ya maju aja terus. Mau mulai lagi kek, mau jatuh bangun kek, mulai terus gitu. Ya begitu sih intinya. Nah terus next, nah itu. Nah ini juga salah satu momen pada saat kita ngebangun tim di Pru ya. Tim itu kan come and go. Nah itu juga saya baru belajar gitu dari Hendrik gitu. Kalau tim mau turun, misalkan tujuan kita ke Surabaya. Kalau tim mau turun di Bandung ya sudah gitu. Kita harus legowo gitu. Kita sudah lakukan yang terbaik ya sudah. Nah pada saat 17 Mei 2025 itu ada beberapa tim kita yang pergi, hilang gitu ya. Pergi gitulah ya. Nah tapi Tuhan bilang ya kan, Tuhan bilang datanglah untuk melayani lebih banyak orang. Nah pada saat itu 17 Mei di saat mereka pergi, nah di saat itu saya juga dan Hendrik dipercaya di GPCC untuk jadi dead leader gitu ya. Jadi menurut saya itu luar biasa banget Tuhan yang nggak pernah bikin kita tuh gimana gitu terlalu. Ya. Next. Ya 2025 terus aja banyak yang pergi, kita harus tetap goes gitu. Karena bisnis ini bukan bergantung sama mereka, bisnis ini tuh benar-benar harus kita yang berdua yang ngelakuin gitu. Jadi jangan pernah takut ya teman-teman ya, jangan pernah takut mulai dari nol. Perjalanan kita tuh nggak pernah mulus. Kalau teman-teman lihat ya dari awal saya join sampai hari ini, ada aja ujiannya. Nggak pernah tuh kayaknya gampang gitu, nggak pernah. Tapi Tuhan bilang ya kan, serahkan semua kekhawatiranmu padaku gitu. Ya, jangan lupa libatin Tuhan dalam hidup teman-teman semua ya gitu. Oke, mungkin buat tambahin yang ini ya kan, pada saat jalanin berdua challenge-nya adalah kadang-kadang gini ya, namanya suami istri pasti banyak keributan pada saat jalanin berdua. Saya tiba-tiba kepikiran ini, jadi setiap kali kadang kita lagi bangun tim, namanya tim itu manusia bukan barang. Ya, oke pasti ada yang bisa mengecewakan kita. So pertanyaannya pada saat terjadi mengecewakan kita apa yang terjadi ya, istri sering ngomongin, udahlah susah jalanin bro, ya kan, bikin gua sakit hati aja gitu ya. Bikin stres ya kan. Kenapa? Karena berhubungannya sama tim ya, believe it or not ya namanya manusia gitu ya. Beda ya kalau kayak klien mungkin closing ya udah selesai gitu kan ya, nggak gimana-gimana gitu ya. Nah tapi pada saat itu ya tugas saya sebagai suami karena saya tahu bahwa kita harus jalanin berdua, tugas saya harus selalu support ya. Satu kalimat dari salah satu mentor kita, Cidevika ya, selalu ngomong gini ya kan, lakukan bisnis ini buat Tuhan, bukan lakukan buat orang lain. Pada saat mungkin kita niatnya baik nih, istri saya sangat fokus sekali nih ke tim nih, perhatian, ya kan, wah ditemenin gitu. Kalau saya sama tim, saya udah kasih satu kali, dia nanya yang kedua kali, nada saya udah mulai naik tuh biasanya.
kamu udah baca belum? Gitu ya. Nah, biasanya saya udah mulai naik. Nah, kalau istri saya lebih sabar gitu ya. Tapi terkadang mungkin itu yang membuat dia gini, kayak ke anak gitu ya. Ih, kok anaknya nggak, apa ya, nggak ngerti dikasih sesuatu yang oke gitu ya. Niatnya jadi dipikirnya yang lain-lain gitu ya. Akhirnya mengecewakan kita sebagai manusia. Ya di situ penting banget untuk kita gini, tahu bahwa apa yang kita lakukan di sini itu untuk sebuah kebaikan untuk dia kalau ke tim, ya kan, untuk pertumbuhan dia. Kalau ke klien kan untuk klien juga untuk orang lain. Dan tahu bahwa yang kita lakukan itu memang kita pelayanan kita untuk ke Tuhan, bukan untuk orang tersebut. So itu mungkin menguatkan kita, nggak membuat kita kecewa terhadap proses tersebut. Ya, yang paling berat itu adalah harus tetap percaya pada saat situasi lagi nggak baik-baik aja. Itu menurut saya paling berat ya. Maksudnya yang paling tahu situasi kita kan kita nih. Waduh, tim lagi bergejolak. Aduh, harus urus agensi. Aduh, harus maintain tim. Aduh, harus urus orang tua. Aduh, masih ada 3 anak gitu. Jadi kalau dibilang berat ya berat, tapi harus tetap percaya pada saat situasi nggak baik-baik saja, itu yang jadi pegangan buat kita gitu. Ya, terus kenapa sih Tuhan pilih Hendrik dan Vera gitu? Ini kita tuh siapa gitu? Ya, Hendrik ya kan, dia tuh orangnya santai, nyaman dulunya. Tapi sebenarnya dia punya potensi gitu, dia visioner. Ya kalau dia nggak visioner, aku ajak jual sepatu dia mau dong, ya kan? Ya tapi dia enggak, dia punya visi di Prudential. Nah itu menurut saya satu kelebihan gitu ya. Nah kalau saya tuh orangnya kerja keras, yang penting dapat duit gitu kan. Nah tapi saya nggak tahu harus ngapain. Yang saya tahu cuma jualan, dapat duit, buka toko dapat duit, tukar waktu dan tenaga dapat duit gitu. Nah makanya saya butuh mentor yang mungkin Hendrik bisa membawa saya di sini gitu. Nah ya apa yang ada di tangan kita, ya kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah saya dan Hendrik itu dulu di agensi lama kita gitu ya, dulu kita adalah tim kerja gitu. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau mungkin Pak Wahidin mempercayakan satu hal untuk teman-teman lakukan di sini, apa nih contohnya, MC atau apa, atau bikin acara, lakukanlah dengan sepenuh hati gitu, atau undang speaker gitu. Kalau saya dan Hendrik tuh dulu malah seneng, kalau disuruh apa nih kita undang speaker, bikin acara, oke gitu, selalu oke. Kita tuh punya energi besar untuk belajar gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu gitu, oh dengan kita makin belajar, ya kita pasti kapasitasnya ditambah. Ya gitu teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, percuma teman-teman punya 100 ide, tapi nggak dieksekusi. Itu namanya halu. Ya. Percuma teman-teman kerja keras, tapi nggak punya arah. Kita ikutin, ya ibaratnya kalau yang itu ikutin bos gitu ya, namanya diperbudak gitu. Percuma punya 100 kesempatan, ya itu namanya jadinya sia-sia kalau nggak siap gitu. Ya percuma punya 100 teori belajar, terus produk, ya kan. Ya tapi nggak prospek, nggak praktek, mau hasilnya gimana, nggak mau coba, belajar terus ya percuma gitu. Ya, terus jadi kalau prinsip kita berdua ya, ketika opportunity itu datang, itu sudah telat untuk memprepare. Ya, jadi memprepare-lah sebelum kesempatan itu datang. Ya, jadi ini yang kita selalu pegang berdua. Jadi ya apapun itulah kita mau pelajari lah, kayak ada hal baru apa nih, kita belajar dulu. Meskipun belum ada kesempatannya, kita bisa dulu aja gitu. Ya, terus ya ini kan kalau kerja suami istri pasti berantem ya, nggak mungkin enggak ya. Sering berantem gitu. Jadi gimana caranya ya, ini cuma tips kecil dari kita gitu ya, bukan maksud ngajarin teman-teman yang senior saya rasa lebih hebat gitu. Tapi ini yang kita lakuin berdua. Satu ya, kita harus tahu role kita apa. Kita istri, Hendrik suami gitu ya. Yang paling penting itu kita harus respect dia dulu. Respect itu bukan berarti nggak boleh berdebat ya. Nggak boleh mempertanyakan dia kenapa begitu, bukan ya. Tapi tetap harus respect dia gitu sebagai suami gitu. Ya karena suami kepala, istri leher gitu ya. Nah sepakati tujuan bersama kita. Tujuan bersama kita apa nih tahun ini? Contoh, bahas kita
misalkan pengen nih naikin 2 leader atau 3 leader gitu. Apa gitu, bahas gitu. Karena yang menurut saya lebih penting tuh arahnya. Percuma nih kita cepet tapi nggak punya arah gitu. Menurut saya percuma gitu. Tambahin? Nah terus sepakati juga area pengambilan keputusan. Contoh, kalau saya dan Hendrik, segala apapun yang selling terserah gitu. Lu mau mutusin apa saya ikut. Karena kita udah sepakat areanya. Tapi kalau soal tim, misalkan tim mau dibawa jalan-jalan kemana nih, itu saya. Ya, tim mau kita trainingin hari apa nih, misalkan yang direct baru-baru, itu saya gitu. Jadi kita udah tahu nih area pengambilan keputusannya apa. Ya kalau soal di rumah, misalkan urusan apa nih, supir gitu, Hendrik, pembantu rumah tangga saya gitu. Jadi karena kita sama-sama dominan, ya itu aja harus dibahas loh. Ya kan, kalau nggak berantem mulu. Nah terus sepakati value pernikahanmu. Kalau value saya dan Hendrik itu jujur dan berkomunikasi. Namanya cewek kadang suka moody ya. Kalau ditanya Hendrik, lu lagi kenapa? Enggak, kenapa-napa gitu kan. Lu lagi kenapa gitu, enggak gitu. Nah ini dia selalu bilang, apa nih value kita, jujur dan berkomunikasi. Kalau udah inget itu ya udah saya bilang, gue kesel sama lu karena lu tadi A, B, C, D, E, F gitu. Ya jadi bilang gitu, bilang aja ke dia gitu. Karena dia kan gak bisa ramal. Ya bersyukurnya saya sebagai suami adalah istri saya selalu mengungkapkan apa yang terjadi gitu ya. Padahal banyak kan di konten-kontennya biasa istri mungkin nggak ngomong gitu ya. Nah bersyukur seperti itu. Ya dengan istri saya banyak memberitahu saya, itu jadi feedback buat saya, jadi role pada saat saya mau prospek. Kadang saya sebelum ketemu prospek pun juga saya suka nanya ke dia, kamu kalau jadi klien saya ceritain gini gimana? Ya kan. Terus kalau kayak tim, ini orangnya seperti ini menurut kamu gimana? Pada saat rekrut kadang istri juga suka kasih insight gitu. Ini kayaknya bisa deh gitu ya. Nah karena biasa cewek kelebihannya punya insting. Kalau laki-laki kan lebih ke logic gitu ya. Ya terus tadi juga ya sepakati limit marah sama limit sedih. Ya kalau kita berdua udah sepakat limit marah itu nggak boleh lebih dari malam hari sebelum doa, sebelum tidur gitu. Jadi lu mau semarah apapun sama dia, ya kita tidur udah harus ngobrol gitu. Ya puji Tuhannya kan nggak pernah ada case yang apa nih yang aneh-aneh ya paling ya berdua yang ribut-ribut kecil lah ya. Jadi itu udah harus selesai gitu. Nah banyak orang nggak tahu tujuan hidupnya sehingga pada saat dibawa tekanan dia pergi, dia bingung bahkan hilang gitu. Nah teman-teman tahu nggak sih tujuan kita dilahirkan ke dunia tuh apa? Ada loh tujuannya gitu. Tahu nggak sih kita merit itu tujuannya apa berdua? Ada tujuannya gitu. Tahu nggak sih sekarang tujuan kita di Prudential tuh ngapain? Teman-teman tuh dipilih di sini untuk jadi orang-orang hebat gitu, chosen gitu. Nah harus tahu tujuannya, kita mau apa di Prudential. Itu ya. Nah ini rumah terasa gelap tanpa ibu, hidup terasa gelap tanpa ayah. Nah ini kenapa saya bisa bilang begini? Karena sebenarnya yang paling penting tonggak bisnis itu jalan, rumah itu baik, itu suami dan istri. Ya, jadi apresiasi hal-hal kecil berdua gitu. Misalkan bilang gitu, aduh lagi males prospek nih, ya udah pijit 2 jam, habis itu kerja lagi gitu. Jadi bener-bener lakuin semua kerjaan tuh berdua gitu. Yang penting tuh hubungannya. Bukan berarti nggak pernah berantem ya, saya mah sering berantem sama dia. Sering banget gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga, boleh dibaca bareng yang ketiga teman-teman? Perjalanan membangun sesuatu yang besar itu sepi. Ya kalau teman-teman leader merasa kesepian, aduh gue jadi leader begini amat ya, berarti udah bener. Ya, karena nggak mungkin sesuatu yang besar itu nggak kesepian gitu. Itu namanya main, ya kan? Ya, jadi perjalanan kita membangun leader hanya ada aku dan kamu. Tim yang paling loyal, yang paling setia itu siapa ya? Pasangan kita. Ya, jadi hanya ada aku dan kamu gitu. Terus menyerah atau terus maju pada saat terjadi struggle. Karena keduanya sama-sama sakit. Lu nyerah, lu sakit, lu maju, ada hasil. Jadi pilihan di tangan teman-teman ya. Ya terus pada saat naik kereta atau naik pesawat pasti akan ada orang-orang yang turun. Ya seperti tadi Hendrik cerita ya, saya baru tersadar waktu Cidevike tuh bilang,
manusia itu pasti mengecewakan. Jadi jangan kaget kalau akan ada orang yang mengecewakan kita, ya sudah gitu. Buka lembaran baru, terus lakukan yang terbaik gitu. Lanjutin perjalanan kamu. Terus jangan pernah lupa disiplin. Nih ya teman-teman ya. Semua bisnis nggak cuma Prudential, 80% kalau kita disiplin pasti jadi. Ya, memperbaiki semua masalah kita lah disiplin itu. Gitu ya. Ya, terus bicarakan apa yang kamu mau, apa yang suka sama pasangan kita, kekhawatiran kita gitu. Contoh yang paling krusial ya, gua tuh khawatir deh kalau lu deket-deket sama si cewek itu gitu. Ngomong gitu, misalkan kita kan kerja sama tim atau banyak cewek, banyak cowok, ya kita kan pasti berhubungan dengan banyak orang, ya kan. Utarain aja, gue khawatir deh, kayaknya gelagat-gelagatnya itu cewek menurut hati gue tuh gak tenang gitu. Ya kalau kita sepakat pokoknya gini, kalau saya punya tim cowok, saya yang ngurus. Kalau tim cewek yang ngurus istri. Jadi ini berlaku di segala bidang, ya berlaku di segala bidang. Karena musuh akan masuk ketika kita izinkan untuk masuk gitu ya. Jadi dengan kita menjaga hubungan berdua, karena temanya Valentine ya, jadi bahasnya hubungan gitu ya. Iya. Jadi, ya masuk ya, cocok. Ya. Jadi saya lihat juga banyak top leader semua jalankan secara berdua. So yang udah jalanin secara berdua itu mantap ya, karena berdua itu jauh lebih baik dan kita bisa support each other. Nah tapi kuncinya berdua adalah harus saling menjaga ya. Seperti yang mungkin di sharing yang lalu ya, waktu di One Vision saya ingat saya ngomong gini ya. Saya nggak boleh pergi Star Club, nggak boleh pergi trip kalau cuma dapat satu tiket. Ya, satu tiket it mean cash out. Ya, jadi kalau mau pergi minimum harus dapat 2 tiket ya. Jadi itu pesan dari istri saya dari awal. Ya, gitu. Jadi kerjaan istri saya memotivasi saya untuk membuat kita bekerja lebih keras lagi. Ya. Oke. Ya, flourish every moment ya bersama pasangan ya. Karena musim itu nggak selalu mulus. Ada doa yang nggak terjawab, Tuhan belum kabulin. Ada yang Tuhan suruh kita tunggu ya. Ada kemenangan, ada penundaan gitu. Tapi satu hal yang gak pernah berubah itu kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan itu lebih besar dan cukup untuk membawa kita siap melangkah ke musim yang baru. Ya itu yang kita selalu pegang. Lanjut. Nah, mau sharing sedikit agenda kerja saya. Jadi yang tadi saya bilang 80% disiplin itu, saya punya agenda yang nulis saya gitu. Jadi apapun yang Hendrik bilang, gue ada janji nih hari ini saya masukin ke agenda gitu. Nah tugas saya adalah memfollow up dia kalau masih kosong gitu. Dan kita ada satu hari yang kita kerja bareng ya. Waktu itu hari Jumat yang kita selalu duduk bareng, entah itu ngopi, entah itu breakfast, pokoknya kita bahas. Seminggu ke depan kita mau ketemuin siapa, mau follow up siapa. Nah kalau ada yang pending ditulis juga di agenda. Jadi tugas saya pada saat meeting adalah saya ngasih tahu dia kayak sekretaris dia gitu, Pak ini ada yang pending nih Pak, mau ditelepon kapan gitu. Jadi karena dia nggak mungkin inget gitu. Kalau kita nggak tulis, kita mungkin lupa siapa yang di follow up. Yeah. Ya. Terus, Karena dulu kalau kerja sendiri by mood, jadi kalau kayaknya kontak dia enak nih hari ini nih, ya, jadi by mood gitu. Ya dan kalau lagi review, usahakan jangan di rumah ya teman-teman, karena di rumah itu pasti ke distract. Ada anak, mama, papa gitu. Jadi cari satu tempat, cafe, coffee shop, review gitu, bener-bener kerja gitu. Nah kalau yang 2025 ke atas, saya mulai pindahin nih dari agenda tadi nulis, saya pindahin ke handphone. Jadi di handphone itu saya punya folder-folder khusus bersama dia. Contoh, jadwal dan notes penting, itu semua jadwal saya tuh. Itu dari Desember saya tulis tuh ya, tanggal. Memang lebih spesifik lagi kalau nulis ya, cuma ini kan lebih cepat gitu kalau di WA. Jadi isinya grup ini adalah saya dan Hendrik. Jadi bikin community ya, makanya kan kalau community bisa ada grup-grup gitu kan. Jadi sambil ngasih tau ke istri misalnya, jadwal bonusan penting tuh, istri mau tahu tuh. Jadwal bonusan gitu ya, itu saya taruh gitu ya. Terus kemudian tanggal trip gitu, atau misalnya ada bahan-bahan tertentu tentang pro. Jadi saya bikin grup yang pro, grup anak sekolah gitu ya. Jadi urusan anak sekolah di situ taruhnya gitu. Kalau enggak, nanti kita kadang kalau nyari di WhatsApp susah kan? Susah. Jadi bikin kategori, caranya bikin community dulu, isinya cuma berdua, terus bikin grup lagi. Nah jadi Gitu pada ya. saat itu berhasil, saya akan pindahin ke Telegram.
centang gitu. Ya. Nah, tapi yang nggak berhasil kita silang supaya kita bisa lihat, oh ini yang kita nggak berhasil temuin gitu ya. Terus next, yang tadi diceritain Henry, kita juga itu punya udah ada. grup WA lain ya. WA yang isinya isinya mau naro jadwal komisi lah, kontes lah. Jadi kita harus up to date berdua gitu. Terus sekolah anak, ya kan anak bukan cuma anak saya ya, bapaknya harus tahu kan jadwal anak ya. Jadi Tahunya jadwal bayar. jadi sekolah anak juga saya taruh. Terus KPS Proud Team itu yang berkaitan dengan kantor ya. Terus Gunawan Family orang tua kita ya. Terus PA Gita ini sekretaris saya gitu. Pokoknya isinya selalu saya dan dia. Apa yang saya tahu, dia harus tahu. Apa yang dia tahu, saya harus tahu gitu. Jadi bisa saling reminder aja sih. Gitu. Nah ini sharing kita udah hampir selesai ya. Teman-teman, saya mau tutup dengan satu cerita. Menurut teman-teman, mana yang paling sakit? Jadi palu, paku, atau kayu? Paku? Karen? Semua sakit. Yang paling, coba. Ya, pernahkah kamu berpikir saat tukang kayu memukul paku ke kayu dengan palunya, siapa yang paling sakit? Siapa kok? Kayu. Ya. Ya, mungkin dari kita semua akan menjawab kayu ya, karena dia ditusuk dong. Tapi apakah benar? Nah, mbaknya bilang palu ya. Iya benar ya. Yang paling sakit itu palu ya teman-teman ya. Kenapa? Ya kan? Karena setiap tukang kayu itu memukul pakulah yang rela terbentuk hanya untuk menyatukan paku dengan kayu. Ya. Palu. Ya palu ya. Nah, kadang dalam hidup ada orang yang memilih untuk menjadi palu. Terluka, dia menahan rasa sakit hanya agar beberapa hal yang berharga tetap bersatu. Dan palu ini jarang terlihat, ya kan? Tapi mereka tanpa mereka nggak akan ada rumah yang berdiri, ya. Palu ini siapa? Itu kita sebagai leader ya, teman-teman ya. Kadang nggak ada yang mau ngerti rasa sakit kita gitu. Kadang diam-diam kita support gitu. Ya mungkin paku nggak ngerti rasa sakit kita. Tapi kita kan harus terus lakuin kan. Kalau enggak ya nggak jadi rumahnya gitu. Jadi terima kasih sama leader-leader kalian yang udah bawa kalian ke sini. Ya, karena mereka orang yang paling tulus yang pengen lihat kalian berhasil gitu. Terus kamu? Ya, tetaplah kuat, tetaplah ikhlas karena dunia butuh lebih banyak leader seperti teman-teman ya yang bekerja dalam diam tapi meninggalkan bekas kebaikan yang tak tergantikan. Ya, terus untuk menutup, saya ada satu video lagi, kita tonton ya. Ya, menurut saya pekerjaan ini tuh pasti rentan dengan semua kata-kata ini ya. Maksudnya pada saat kita capek, sedih, heartbroken, lonely, tersakiti, takut, ya kan, nggak termotivasi, ya kan, lakuin terus teman-teman, ya, lakuin untuk orang-orang yang kalian cintai, gitu. Ya, segitu sharing kita. Semoga bermanfaat ya, gitu teman-teman. Yes. Thank you. Ya, kita ucapkan Oke, kita tepuk big tangan lagi applause buat untuk speaker speaker hari kita ini. yang dahsyat Ci Vera dan Ko Hendrik. Terima kasih banyak. Oke, berarti selanjutnya ada